Perkenalkan, nama saya Abriliani Ivone Kapahang, NIM 220611040305, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas C6. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu kutipan dan catatan kaki, dengan dosen pengampun Ci Ivin Cewatak, SPD, MPD. Catatan kaki sebenarnya merupakan bagian dari kutipan karena berisi antara lain pinjaman kalimat atau pendapat pengarang dalam kurung buku atau keterangan atas teks yang tempatnya berada pada kaki halaman. Catatan kaki bukan semata-mata dimaksudkan menunjuk sumber tempat terdapatnya sebuah kutipan, tetapi dapat juga dipakai untuk memberi keterangan-keterangan lainnya pada teks. Oleh sebab itu, catatan kaki bagian dari teks yang akan diberi penjelasan itu terdapat suatu hubungan yang sangat erat. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Sangatlah membuang waktu bila sebuah kebenaran yang telah diselidiki dan dibuktikan oleh seorang ahli dan sudah dimuat secara luas dalam sebuah buku dan majalah harus diselidiki kembali oleh seorang penulis untuk menemukan kesimpulan yang sama. Walaupun kutipan atas pendapat seorang ahli itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa seluruh tulisannya dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Penulis harus bisa menahan dirinya untuk tidak perlu banyak menggunakan kutipan supaya karangannya jangan dianggap sebagai suatu himpunan dari berbagai macam pendapat. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tak langsung. Kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau iktisar dari pendapat tersebut, atau dapat pula berupa parafrase. Dalam membuat kutipan, hendaknya kutipan itu jangan terlalu panjang, misalnya 1 halaman atau lebih. Bila demikian, halnya pembaca sering lupa bahwa yang dibacanya pada halaman tersebut adalah sebuah kutipan. Sebab itu kutipan hendaknya diambil seperlunya saja. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan sebagai berikut. A. Jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. B. Bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, baik dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. C. Menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan menghilangkan bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya dan makna keseluruhannya. Perbedaan antara kutipan. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kutipan tak langsung dan kutipan atas ucapan lisan. Variasi membuat kutipan. Pola-pola membuat kutipan akan lebih efektif kalau mengandung variasi. Variasi antara kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Variasi antara kutipan yang dimasukkan dalam teks dan kutipan yang dimasukkan dalam catatan kaki. Salah satu cara, terutama untuk kutipan yang singkat, adalah langsung mulai dengan materi kutipan hingga perhatian terdekat, bisa kutipan koma, frasa yang bebas, bisa juga titik. Disusul dengan
sisipan penjelas tentang ucapan atau pendapat itu untuk mengetahui siapa yang berkata demikian. Dalam catatan kaki biasanya dipergunakan pula singkatan-singkatan yang oleh para sarjana sudah diketahui maksudnya. Oleh sebab itu, hendaknya diperhatikan benar-benar bagaimana mempergunakan singkatan-singkatan itu dalam setiap catatan kaki. Singkatan yang paling penting harus diketahui adalah IBIT, OBJIT, dan LOGIT. IBIT, singkatan ini berasal dari kata Latin ibidem yang berarti pada tempat yang sama. Singkatan ini dipergunakan bila catatan kaki yang berikut menunjuk pada karya atau artikel yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. OBJIT, singkatan ini berasal dari kata Latin opere citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Singkatan ini dipergunakan bila catatan itu ditunjuk kembali pada sumber yang telah disebut lebih dahulu, tetapi diselangi oleh sumber lain. LOGIT, singkatan ini berasal dari bahasa Latin loco citato yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Singkatan ini biasa dipakai tempat yang telah dikutip. Singkatan ini biasa dipakai untuk menyebut atau menunjuk pada sebuah artikel, majalah harian atau ensiklopedia yang telah disebut sebelumnya, tetapi diselangi oleh sumber lainnya. Itulah presentasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih dan salam literasi.